Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Eka Pratiwi, mahasiswa Farmasi Universitas Wahid Hasyim, Semarang. Kali ini saya akan melakukan analisis data pada data berikut. Seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berikut data penelitian yang tersaji pada tabel di bawah ini. Pertanyaannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Langsung saja, untuk langkah yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Kita buka variabel view. Kemudian untuk kolom name baris pertama kita isikan E1. Untuk desimal kita isikan 2. Untuk label EEDS 30%. Untuk measure kita ubah menjadi scale. Untuk name baris kedua kita isikan E2. Untuk desimal kita isikan 2 dan untuk label kita isikan EEDS 40%. Kemudian untuk measure kita ubah menjadi scale. Untuk name baris ketiga kita isikan E3. Untuk desimal kita isikan 2. Untuk label kita isikan EEDS 30%. Dan untuk measure kita ubah menjadi scale. Untuk name baris keempat kita isikan E4. Untuk desimal kita isikan 2. Untuk label kita isikan EEDS 60%. Dan untuk measure kita ubah menjadi scale. Untuk name baris kelima kita isikan E5. Desimal kita isikan 2. Label kita isikan EEDS 70%. Dan untuk measure kita ubah menjadi scale. Kemudian kita beralih ke data view. Kita isikan sesuai dengan kasus. Kemudian kita klik analyze. Kita pilih deskriptif statistik. Kemudian explore. Kemudian kita pindahkan kelima data ini ke dependent list. Kemudian pada kolom display kita klik bagian plot. Untuk explore plot kita pada kolom blogspot kita klik bagian none. Untuk deskriptif kita hilangkan semua tanda centang dan kita klik normality plot with test. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita melakukan analisis data menggunakan metode Shapiro-Wilk, maka akan diperoleh sig yaitu lebih dari 0,05, maka data dianggap normal atau data terdistribusi normal. Baik, setelah melakukan uji normalitas, kemudian kita akan melakukan uji homogenitas. Untuk langkah pertama, kita buka variabel view. Kemudian di sini pada kolom name untuk baris pertama atau ke-1, kita isikan kelompok. Untuk desimal kita isikan 0, untuk label kelompok. Untuk values kita isikan atau kita beri tanda 1 untuk EEDS 30%, 2 untuk EEDS 40%, 3 untuk EEDS 50%, 4 untuk EEDS 60%, dan kelima untuk EEDS 70%,
lalu kita klik OK. Kemudian untuk measure kita ubah menjadi scale. Untuk kolom name baris kedua kita isikan diameter daya hambat. Kemudian untuk desimal kita isikan 2. Untuk label kita beri label diameter daya hambat. Untuk values kita non. Dan untuk measure kita ubah menjadi scale. Kemudian kita beralih ke data view. Kita isikan sesuai dengan kasus. Kemudian kita klik analyze. Deskriptif statistik. Kemudian kita klik explore. Kemudian kita pindahkan diameter daya hambat ke dependent list dan kelompok ke factor list. Untuk display kita klik both. Untuk explore plot kita klik none. Kemudian kita klik power estimation. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita lakukan tes homogenitas, maka akan diperoleh sig yaitu 0,042. Artinya kurang dari 0,05, maka data ini dianggap tidak homogen. Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas, ternyata data ini tidak memenuhi persyaratan homogenitas. Maka selanjutnya kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Untuk langkah pertama kita buka variabel view. Untuk kolom name baris ke-1 kita isikan kelompok, untuk desimal kita isikan 0, untuk label kelompok, untuk values kita beri penandaan angka 1 untuk EEDS 30%, angka 2 untuk EEDS 40%, angka 3 untuk EEDS 50%, angka 4 untuk EEDS 60%, dan angka 5 untuk EEDS 70%. Lalu kita klik OK. Untuk measure kita ubah menjadi scale. Kemudian pada kolom name baris kedua kita isikan diameter daya hambat. Untuk desimal kita isikan 2, untuk label diameter daya hambat. Lalu untuk values non. Dan untuk measure kita ubah menjadi scale. Kemudian kita beralih ke data view. Di sini kita isikan sesuai dengan kasus. Kemudian kita klik analyze, non-parametric test, kemudian legacy dialog, dan kita klik ke independent sample. Di sini kita pindahkan diameter daya hambat ke tes variabel list dan kelompok ke grouping variabel. Lalu pada define range kita isikan untuk minimum 1 dan maksimum 5. Kita klik continue. Lalu untuk test type kita pastikan Kruskal-Wallis tercentang. Kemudian kita klik OK. Ini hasilnya. Kemudian kita lihat asimsig. Di sini menunjukkan kurang dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan terdapat perbedaan antara dua variabel. Atau dapat kita tarik kesimpulan
ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.